Shalom adik-adik, masih bersama kakak kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Siapkan hati dan telinga, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami mau setia merenungkan firman-Mu supaya kami terus bertumbuh semakin mengenal dan mengasihi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema renungan kita hari ini masih sama loh dengan kemarin. Tuhan adalah penolongku. Adik-adik baca dulu lanjutan kemarin di Alkitab, yaitu Hakim-Hakim 7 ayat 8 sampai 25. Kemarin kita tahu bahwa Gideon memiliki pasukan sebanyak 32.000 orang. Mereka siap untuk melawan orang Midian. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa pasukan ini terlalu banyak. Tuhan memerintahkan Gideon hanya mempertahankan 300 orang untuk melawan pasukan Midian yang jumlahnya sangat besar. Sepertinya pertempuran ini nggak mungkin dimenangkan oleh pasukan yang begitu sedikit. Kenapa ya Gideon memutuskan untuk berperang melawan orang Midian dengan cara seperti itu? Jawaban yang pasti adalah karena Tuhan yang memerintahkannya. Kita tentu ingat bahwa Tuhanlah yang berjanji kepada Gideon bahwa Ia akan melepaskan orang Israel. Tuhan yang memerintahkan Gideon untuk mengerahkan orang Israel, dan Tuhanlah juga yang memilih hanya 300 orang dari sepasukan besar orang Israel untuk maju berperang. Tuhan jugalah yang memerintahkan Gideon untuk mengikuti rencananya setelah malam hari itu. Dan inilah saatnya Tuhan menunjukkan kuasanya melalui iman dan keberanian Gideon dan pasukannya. Pada malam yang gelap, ketika pasukan Gideon mengibarkan obor dan meniup sangkakala, Midian kacau dan mengalami kebingungan. Mereka saling serang dan panik dan kabur. Pada saat itu, pasukan-pasukan Israel yang sudah dibubarkan dan tetangga-tetangga mereka yang lain datang untuk membantu Gideon. Hasilnya adalah kemenangan besar bagi orang Israel. Dari sini kita melihat bagaimana Tuhan menepati janjinya menolong bangsa Israel yang dipimpin oleh Gideon untuk mendapatkan kemenangan dan kebebasan. Dan ingat adik-adik, Tuhan yang sama juga yang telah menepati janjinya untuk kamu dan kakak, mengirimkan Yesus kepada semua manusia untuk memberikan kepada kita kelepasan dan kebebasan atas segala dosa. Nah adik-adik, sangat penting loh untuk mengingat janji-janji Tuhan. Kamu bisa mencatatnya di sebuah buku khusus supaya kamu bisa terus mengingatnya. Janji-janji Tuhan ini mungkin kamu dapatkan saat ibadah di gereja atau di sekolah, atau ketika saat teduh dan merenungkan firman Tuhan. Catatlah dan kamu akan bersuka cita saat mengalami janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Kamu bisa memulainya dengan mencatat ayat hafalan kita 3 hari ini mengenai janji Tuhan di Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yes, Tuhanlah yang sanggup menolong dan membuktikan janjinya terjadi di hidup kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik, Engkaulah penolong kami, Engkaulah yang setia menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami. Engkaulah yang memberikan kami keberanian, bukan ketakutan. Kami mau terus menjadi anak-anak-Mu yang memegang dan mengingat janji-janji-Mu yang Engkau berikan bagi kami melalui firman Tuhan yang kami terima setiap hari. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini di Keluaran pasal 12 ya adik-adik. Selamat merenungkan firman Tuhan dan menikmati hari libur. God bless you.